wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Ramdhani dengan NPM 2340302073. Saya dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan di percobaan 6 dengan judul yaitu filter digital FIR. Kemudian filter digital FIR ini adalah filter digital yang respon impulsnya berhingga atau finite. Artinya jika sinyal masukan adalah impuls satuan, maka output filter akan menjadi nol setelah sejumlah sampel tertentu. Ciri-ciri utama dari respon impulsnya itu tidak terhingga, kemudian dia ini umumnya stabil karena tidak memiliki feedback, dan yang ketiga dapat dirancang agar memiliki phase linear, tidak menggeser fase frekuensi secara non-linear. Jadi seperti ini ya sifat-sifatnya. Yang pertama yaitu memiliki respon fase linear sehingga tidak timbulnya distorsi fase. Hal ini dibutuhkan pada aplikasi tertentu seperti pengiriman data, biomedical, dan pengolahan citra. Kedua yaitu selalu stabil, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu tidak adanya proses rekursif dan durasi impuls respons yang terbatas. Ketiga yaitu run of noise dan error kuantisasi koefisiennya lebih kecil karena tidak adanya umpan balik. Ini kita lihat diagramnya, yaitu input sinyal digital kemudian masuk dalam sistem, dan ini output sinyal digital. Dan ini dia persamaan umum filter digital FIR, yaitu si Yn sama dengan sigma n1 sampai k dengan fungsi hk x n minus k, dengan n adalah jumlah koefisien linear. Kemudian ini adalah spesifikasi filter digital FIR. Pertama yaitu low pass filter, yaitu passbandnya dengan frekuensi rendah yang dilewatkan, kemudian stop bandnya frekuensi tinggi yang ditahan. Passband ripple kita lihat di sini fluktuasi kecil dalam gain pada daerah passband. Kemudian stop band attenuation reduksi sinyal pada daerah stop band. Kemudian high pass filter, passbandnya yaitu frekuensi tinggi yang dilewatkan, stop band yaitu frekuensi rendah yang ditahan. Kemudian samar seperti filter LPF, grafik ini menunjukkan ripple dan atenuasi. Kemudian ada yang terakhir band pass filter, yaitu untuk pass bandnya rentang frekuensi tertentu yang dilewatkan antara dua batas, di sini sama garis yang ini. Kemudian terdapat dua stop band dan satu pass band. Kita masuk ke dalam tahap perancangan filter digital FIR. Yang pertama itu tentukan karakteristik tipe filter yang akan digunakan. Misalnya kita menggunakan metode Windows dan kita memilih untuk tipenya yaitu rektangular. Jadi kita nanti akan menyetel di bagian filter designernya untuk bagian rektangular. Kemudian yang kedua, hitung atau tentukan koefisien dari filter. Yang ketiga, pilih struktur filter. Yang keempat, analisa efek dari kuantisasi koefisien filter dengan keterbatasan word length dari ADC atau DAC dan prosesor yang digunakan. Kelima, implementasi hardware atau software. Yang keenam, verifikasi atau testing. Jadi ini diagram flowchartnya untuk percobaan tersebut. Kemudian adapun metode dalam menghitung koefisien filter digital FIR ini ada tiga, yaitu yang pertama optimum atau optimum equiripple atau parks atau ya. Keuntungan dari metode ini adalah fasenya linear, koefisiennya simetri, filter yang optimal mudah digunakan, program tersedia luas baik bentuk online atau program dalam aplikasi, bisa merancang LPF, HPF, BFF, BFS, BSF, dan juga multiband. Kemudian yang kedua, frekuensi sampling menghasilkan respon frekuensi yang tepat sama dengan respon yang diinginkan pada sampel-sampel frekuensi yang dipilih dan dapat diimplementasikan secara rekursif. Yang ketiga yaitu dapat didesain dengan persamaan yang sederhana, banyak fungsi-fungsi window yang tersedia untuk mengoptimalkan respon frekuensi. Pada percobaan ini kita akan melakukan percobaan dengan dua simulasi, yaitu optimum dan window, FIR, diferensiator, dan Hilbert transformer. Kemudian yang itu ini digunakan untuk melakukan proses derivatif pada sebuah sinyal ideal
differentiator memiliki respon frekuensi yang proporsional sebanding dengan frekuensinya memiliki respon frekuensi, yaitu HD omega sama dengan J omega SP kurang dari atau sama dengan omega dan kurang dari sama dengan. Kemudian ini dia impuls responnya. Kedua yaitu metode Hilbert transformer, yaitu sebuah all-pass filter yang melakukan pergeseran fase sebesar 900 pada sinyal input yang masuk. Sering digunakan pada sistem komunikasi dan sinyal processing. Sebagai contoh, pada pembangkitan single side band modulate signal, radar processing dan speech signal processing. Memiliki respon frekuensi seperti ini, dirumuskan dalam persamaan seperti ini. Kemudian responnya adalah seperti ini. Kemudian untuk alat dan bahan yang akan digunakan yaitu pertama ada laptop atau PC dan MATLAB. Baiklah, langsung saja kita masuk di percobaan yang pertama, yaitu metode window. Saja kita masuk di percobaan yang pertama, yaitu menggunakan metode Windows dengan filter LPF atau low pass filter. Kemudian kita langsung masuk ke apps. Kemudian kita pilih filter designer. Dan ini kita pilih bagian respon type-nya, yaitu pass filter. Kemudian design method kita pilih vir ripple. Di sini kita pilih Windows. Kemudian untuk specific ordernya ini kita pilih 1000. Kemudian sini kita isi 10. Misalnya saya pilih Windows-nya itu rectangular. Kemudian langsung saja kita mendesain filter. Hasil filter yang sudah kita rancang, yaitu dapat kita terlihat jelas bahwa frekuensi di bawah 1 MHz yang dilewatkan, sedangkan frekuensi di atasnya diredam, ya. Kemudian terlihat di bagian bawah kiri specific order 1000. Artinya filter ini memiliki order n 1000, total koefisien FR n+1 sama dengan 1001 taps. Semakin tinggi order, semakin sempit transisi, lebih tajam cut off yang kita dapat lihat di grafik ini. Namun juga lebih kompleks secara komputasi.
Kemudian untuk sumbu X respon dalam megahertz dari 0 sampai 5 MHz total bandwidth-nya. Kemudian dari sumbu Y dari 0 desibel maksimum hingga 80 desibel. Kemudian untuk passband-nya dari 0 hingga sekitar 1 MHz dan nilai magnitud konstan mendekati 0 desibel. Amplitudo sama dengan 1. Kemudian transition band-nya dari 1 MHz hingga 1,2 MHz terlihat penurunan yang tajam. Kemudian band ini adalah wilayah antara passband dan stop band. Kemudian untuk bagian stop band-nya di atas 1,2 MHz respon menurun hingga di bawah minus 80 desibel. Tanda bahwa filter sangat efektif meredam frekuensi yang tinggi. Untuk frekuensi sampling atau itu yang tadi kita gunakan yaitu 10.000 kHz sama dengan 10 MHz, ini merupakan frekuensi maksimum. Jadi kesimpulan dari grafik ini adalah low pass dengan cut off sekitar 1 MHz dirancang dengan order tinggi 1000 menggunakan rectangular windows. Kemudian transition band lebar, stop band ripple signifikan terakibat rectangular dari windows. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Maulana dengan NPM 2340302046. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan terkait codingan, di mana codingan dari filter digital FIR dengan menggunakan metode Windows dengan filter LPF. Baik, mungkin langsung saja saya jelaskan. Baik, di sini yang pertama ada perintah fs, di mana fs ini adalah frekuensi sampling atau dengan satuan hertz. Lalu selanjutnya ada ts, di mana ts ini adalah periode sampling. Untuk satuan yang digunakan yaitu detik. Selanjutnya ada t, di mana T di sini adalah vektor waktu, dan untuk waktu yang digunakan yaitu selama 0,05 detik. Selanjutnya di sini ada perintah Y. Untuk sinyal Y adalah hasil penjumlahan dari 4 gelombang sinus dengan frekuensi bermacam-macam. Ada dari 100 Hz, 500 Hz, 1500 Hz dan 2000 Hz. Untuk sampling rate 10 kHz di sini kita cukup untuk mempresentasikan sinyal hingga 5 kHz sesuai dengan teorema, yaitu teorema Nyquist. Selanjutnya yaitu untuk sinyal sound, di mana di sini dia berfungsi sebagai untuk memainkan sinyal Y dan sampling rate fs. Selanjutnya untuk sinyal pause di sini digunakan untuk menghentikan eksekusi program hingga pengguna menekan tombol. Lalu selanjutnya ada sinyal subplot, di mana ini berfungsi untuk menampilkan sinyal campuran Y terhadap waktu. Lalu selanjutnya subplot 221 di sini artinya adalah grafik ini ditempatkan di posisi 1 dari grid 2x2 untuk subplot. Baik, selanjutnya yaitu terkait analisis frekuensi dengan FFT. FFT Y1224 di sini digunakan untuk menghitung menghitung fast Fourier transform dari sinyal dengan pending hingga 1024 detik, di mana itu terjadi karena spektrum kompleks simetris hanya 512 titik pertama atau positif yang digunakan. Selanjutnya
di sini yaitu ABS, di mana ABS di sini digunakan untuk menghitung magnitudo dari spektrum kompleks. Baik, kita lanjut lagi, yaitu terkait penyaringan atau filtering sinyal, di mana filtering B1 dan Y di sini menerapkan filter FIR atau finite impulse response dengan koefisien B pada sinyal Y. Selanjutnya untuk sound Z dan FX di sini dia memainkan sinyal hasil filter. Di sini ada catatan sedikit. Untuk filter B harus didefinisikan terlebih dahulu. Contohnya definisi untuk low pass filter. Baik, lanjut lagi. Selanjutnya yaitu visual sinyal setelah difilter, di mana di sini akan menampilkan sinyal Z di domain waktu setelah melewati filter. Selanjutnya yaitu terkait analisis frekuensi sinyal tersaring, di mana spektrum frekuensi dari sinyal hasil filter dianalisis dan diplot seperti pada bagian sebelumnya. Baik, mungkin cukup dari saya terkait penjelasan codingan dari filter digital FIR dengan menggunakan metode Windows dengan filter LPF. Sekian dari saya. Saya akan menjelaskan codingan dari inisialisasi parameter dan sinyal campuran. Di sini saya jelaskan membuat sinyal campuran dari 4 frekuensi sama dengan 100 Hz dan 500 Hz, 150 Hz dan 2000 Hz. Sound yes, memutar sinyal Y pada frekuensi samping atau FS. Lanjut di sini ini mati ya. Di sini ya. Di sini saya akan membuat spektrum frekuensi sinyal campuran. Menghitung FFT panjang 1024 poin, hanya separuh spektrum YM 1:512 yang diplot karena spektrum FFT bersifat simetris untuk sinyal real. 2. Subplot, tampilkan sinyal asli di domain waktu dan frekuensi. Lanjut di sini ya, jelaskan penyaringan sinyal. Penyaringan sinyal Y menggunakan filter dengan koefisien numerator B. Catat, konvergen B tidak didefinisikan di kode ini, harus didefinisikan sebelumnya. Ini bisa berupa low pass, high pass, band pass, dan band sampai stop filter tergantung isi daripada B. Lanjut sini ya, pemutaran dan visualisasi sinyal setelah filter. Nah, memainkan sinyal hasil filter dan menampilkan bentuk gelombang dan spektrum frekuensi setelah penyaringan.
sekian dari saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait grafik dari hasil codingan filter digital HPF metode optimum. Baik, yang pertama di sini yaitu untuk grafik mix signal. Ini adalah sinyal masukan atau input berupa sinyal campuran dari beberapa frekuensi. Kemungkinannya itu terdiri dari yang pertama frekuensi rendah atau yang ingin dihilangkan oleh HPF. Selanjutnya yaitu frekuensi menengah atau tinggi yang ingin dilewatkan. Untuk karakteristiknya di sini terlihat berisolasi sangat padat, di mana ini menandakan adanya komponen frekuensi tinggi. Namun juga terdapat komponen lambat atau frekuensi rendah, dikarenakan osilasi tidak sepenuhnya seragam. Baik, selanjutnya yaitu grafik kanan, yaitu mix signal spectrum, di mana ini adalah hasil spektrum frekuensi dari sinyal campuran, yaitu hasil fast Fourier transform atau FFT, di mana untuk karakteristiknya sendiri di sini terdapat beberapa puncak amplitudo pada rentan frekuensi rendah hingga menengah, sehingga jika Anda mendesain FIR high pass filter, maka filter ini dirancang untuk melewatkan frekuensi tinggi dan meredam frekuensi rendah. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan jelaskan grafik yang kiri ini bernama mixed signal atau domain waktu. Deskripsi grafik ini menunjukkan sinyal gabungan hasil jumlahan beberapa sinyal sinusoidal dengan frekuensi berbeda. Karakteristik bentuk sinyal kompleks menandakan adanya komponen frekuensi tinggi dan rendah yang tercampur. Lihat adanya modulasi amplitudo atau interferensi antara beberapa frekuensi. Grafik kanan mixed signal spectrum atau domain frekuensi. Deskripsi ini adalah hasil transformasi Fourier atau FFT dari sinyal di grafik kiri. Karakteristik terlihat adanya beberapa puncak tajam pada frekuensi tertentu, menandakan bahwa sinyal mengandung beberapa komponen frekuensi dominan atau misalnya sekitar 50 Hz, 1000 Hz, 150 Hz, dan lain-lain. Spektrum ini menjadi acuan untuk menentukan frekuensi cut off pada filter FIR. Hubungan dengan filter FIR, metode optimum, tujuan menggunakan filter FIR untuk mempertahankan frekuensi yang diinginkan dan menunjukkan komponen tak diinginkan atau noise. Dan aliasing metode optimum merancang filter dengan transisi minimum antar pass band dan stop band, menggunakan teknik minimax error untuk optimalkan respon frekuensi filter. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sore. Perkenalkan, nama saya Dik dengan nomor SPM 234. Jadi kelompok 7 di sini saya akan melakukan percobaan, yaitu percobaan desain filter digital PIR dengan filter DF dengan spesifikasi yang sama dengan sebelumnya. Di sini saya akan buat
Di sini saya akan menjelaskan masih filter, jenis filter PIR, Fan Impulse Response, struktur VRC for PIR, metode desain windowing, jenis window, transverse, jendela persegi, tipe filter band pass, order filter 500 tinggi menunjukkan ketelitian dan kompleksitas filter, stabilitas yes atau PIR secara umum selalu stabil. Spesifikasi filter PS atau sampling frekuensi 10 kHz C1 dan FC2 atau untuk frekuensi 1 kHz dan 3 kHz. Ini artinya hanya sinyal dalam rentang 1 kHz hingga 3 kHz yang akan dilewati. Di luar rentang ini 0 sampai 1 kHz dan 3 sampai 5 kHz sinyal akan di random. Karakteristik grafik responses frekuensi, grafik yang ditampilkan adalah magnitude respon dB terhadap frekuensi kHz, rentang passband yang dilewatkan 1 kHz sampai 3 kHz. Di bagian ini magnitudo filter nilai sekitar 0 dB atau sinyalnya dilewatkan. Stopband atau yang di random 1 kHz dan 3 kHz, magnitudo turun secara tajam hingga di bawah 60 dB. Kedalaman tinggi menunjukkan bahwa filter ini efektif menolak frekuensi di luar band. Transisi dari passband ke stopband terlihat tajam tetapi tidak sempurna. Ini menyebabkan refresh rate atau disebut RIA yang cukup tinggi dan lebar, transisinya yang besar dibandingkan dengan Windows lain seperti Hemming atau Kaiser. Catatan tentang window rektangular. Window rektangular adalah jendela paling sederhana dan tajam dalam domain waktu, tetapi menghasilkan cyclopean tinggi dalam domain frekuensi. Hal ini menyebabkan trip besar di stopband, alias efek Gibbs phenomenon. Tidak ideal untuk aplikasi yang membutuhkan peredaman tinggi dan transisi tajam, tapi bisa cukup untuk mengaplikasikan umum dan keterbatasan kontaksi. Baik, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat sore, shalom.